Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Dapur Lani Setiawan. Di tanggal 25 Juni ini, setiap orang-orang keturunan Tionghoa merayakan Hari Bacang. Nah, untuk itu, aku akan memberikan sedikit tips bagaimana cara membuat bacang. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Bacang kali ini aku memakai bahannya dari ayam dan ada sedikit ebi atau udang kering. Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi. Nah, ayam yang setengah kilo ini kita akan potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita akan chopper ya teman-teman. Kita chopper seperapat-seperapat seperti ini. Lalu kita chopper. Nah, mudah kan teman-teman? Dengan chopper ini membantu sekali. Lihat, dagingnya sudah menjadi halus. Hanya dalam beberapa detik saja. Kita chopper kembali sisanya. Lalu, rendaman udang kering ini kita akan chopper juga. Jangan lupa ya teman-teman, udang keringnya harus direndam dulu. Rendam pakai air panas bisa. Nah, ini sudah jadi. Udang keringnya sudah halus. Kita taruh di wadah. Kemudian, kita chopper bawang merah sebanyak 100 gram dan bawang putih sebanyak 7 siung. Nah, sudah tercampur rata dan sudah terchopper. Chopper ini banyak sekali gunanya. Oke teman-teman, kita masukkan 3 sendok makan minyak. Lalu kita menumisnya sedikit, kira-kira seperapat. Kita tumis ya teman-teman sampai kuning. Setelah kuning, kita masukkan udang kering atau ebi ke dalamnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Lalu kita tambahkan minyak kurang lebih 2 sendok makan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kecoklatan, kita matikan apinya. Oh iya, sebelum itu kita kasih gula pasir sebanyak 1 sendok teh, lada seperapat sendok teh. Karena ini udang kering sudah asin, jadi aku tidak memakai garam dan penyedap lainnya karena udang kering ini sudah gurih. Kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan kembali minyak sebanyak 6 sendok makan atau 8 sendok makan untuk menumis ayam. Masukkan bawang merah chopper ke dalamnya. Lalu kita tumis lagi sampai coklat. Nah, kemudian kita masukkan ayamnya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai dia berwarna putih. Kemudian kita masukkan 5 tuang kecap ikan. Lalu kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir, lada, dan kaldu jamur. Kecap manis kita masukkan secukupnya, kurang lebih 3 sendok makan. Lalu saus tiram 1 sendok makan. Kalau kita rasa kurang kecap, kita bisa menambahkan kecap manis kembali sesuai selera. Ini ebi yang tadi sudah kita tumis, kita masukkan separuh untuk di ayam dan separuhnya lagi untuk di jamur. Kalau kurang asin, kita bisa memakai kecap asin.
Kita tambahkan kecap asin kurang lebih 5 tuang. Lalu kita cobain rasanya. Kalau sudah pas, kita matikan kompornya dan kita tuang ke wadah. Nah, ini adalah jamur shiitake atau jamur hiyoko. Kita potong-potong seperti ini. Nah, jamur yang tadi kita masukkan dan kita tumis dengan memakai ebi sedikit. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh gula pasir, lada seperempat sendok teh, dan kaldu jamur setengah sendok teh. Aku memakai tempat seperti ini agar bisa memudahkan memasak. Nah, kita tambahkan sedikit kecap manis ke dalamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Nah, untuk menambah rasa harum, boleh kita memakai bumbu ngohyang. Kurang lebih seperempat sendok teh. Ini opsional ya teman-teman, bisa pakai, bisa tidak. Nah, udang kering yang tadi kita sudah tumis, kita campurkan separuh ke dalam jamur dan separuh lagi ke dalam tumisan ayam yang sudah jadi. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita ambil cabai rawit warna, kita masukkan ke dalam jamur untuk menambah rasa pedas. Nanti aku akan membuat bacang, yang satu macamnya pakai ayam saja, yang satu macamnya lagi pakai ayam, jamur, dan cabai. Nah, ini ayam yang tadi kita aduk-aduk lagi kembali agar tercampur dengan tumisan ebi. Kemudian kita aron ketan. Masukkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan udang keringnya ke dalam. Lalu kita tumis ketannya ke dalam. Ketannya ini aku memakai 1 kilo. Kemudian kita masukkan kecap ikan sebanyak 3 tuang. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian kita pakai santan sedikit atau air, itu terserah teman-teman ya. Bisa pakai santan, bisa pakai susu, atau air saja boleh. Kalau rasanya kurang asin, kita bisa menambahkan kecap asin, cap angsa, atau kecap lain sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini adalah tali. Kita mempersiapkan tali untuk mengikat bacangnya. Dan daun bambu atau daun bacang yang sudah saya cuci dan dibersihkan seperti ini. Jadi daun bacang ini kita rebus dulu. Setelah rebus, kita kasih minyak sedikit, kemudian kita angkat dan kita keringkan. Setelah itu kita potong ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kita akan membuat bacang ya teman-teman. Caranya adalah 1 lembar di dalam kita lekuk seperti ini. 2 lembar saja cukup ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ketan ke dalamnya. Lalu kita agak tekan-tekan sedikit ujungnya. Kemudian kita masukkan ayam, jamur, dan cabai. Lalu kita tutup kembali dengan aronan ketan. Nah, tutupnya seperti ini ya teman-teman. Kita tekan sedikit. Lalu kita pegang pinggangnya sedikit. Kita tekan samping kanan dan kiri. Lalu kita tekuk lagi ke dalam. Nah, lalu kita ikat dengan tali yang sudah digantung. Lakukan sampai habis ya teman-teman. 1 kilo ini aku bisa membuat sebanyak 20 piece bacang ketan. Tergantung
teman-teman membuatnya seperti apa bentuknya. Kalau besar 20 piece, kalau kecil bisa 25 piece. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita rebus bacangnya dengan air mendidih. Harus dengan air yang mendidih ya teman-teman, sampai dia terendam. Nah, kalau setelah seperti ini, kita tutup dengan presto. Lalu kita nyalakan apinya. Kemudian kita tunggu sampai ini loncengnya berbunyi. Kita hitung sampai 1 jam. Setelah 1 jam, kita buka asapnya seperti ini. Hati-hati ya teman-teman kalau memakai presto. Sebelum kita membukanya, kita harus membuka uapnya dulu sampai habis. Nah, setelah uapnya habis, kita mulai membukanya. Nah, bacangnya sudah jadi teman-teman. Ada yang pakai cabai jamur dan ada yang polos. Nah, ini aku akan membuka yang ayamnya saja. Lihat ya, bacangnya segitiga. Kita potong tengahnya. Dan wow, ayamnya banyak teman-teman. Aku memakai ayamnya 2 sendok makan. Selamat mencoba. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa. Bye.